Dan ini warga Padang nemuinnya saat pas tahun berapa, Bang? Jadi di wilayah Batang Arau ini khusus RW 4 Seberang Pebayan ini rumah sudah adanya di sini sejak tahun 50-an. Jadi pas warga mendirikan rumah sudah ada bankir ini. Waktu zaman penjajahan Belanda maupun Jepang rumah nggak ada di sini. Oh, gitu. Di sepanjang aliran sungai Batang Arau ini hutan belantaran. Baru tuntun sekitar 50 baru ada. Oh, berarti udah dari dulu betonnya. Cuma waktu zaman penjajahan Belanda memang itu nggak semua orang nggak bisa jalan-jalan. Kadang bisa jalan-jalan masuk ke satu tempat, mungkin yang orang tuanya kerja sama Belanda. Kayak Pantai Padang itu yang di depan Ajen itu kan berupa taman dulu. Ya karena abrasi, nah jadi dangkal gitu. Berarti sebelum dijadiin tangga pun memang janam beton itu memang menanjak ke Iko ya, Iya. Pak ya? Kok ada hubungan sama sejarah? Kok tahun 1998 juga? Oh, cuma kayak sampai duduk gitu ya, Pak ya? Kalau boleh tahu Pak, yang kan kata Pak ada bangker sampai buah JT itu. Nah, bangker yang JT itu apakah lebih gadang atau kayak begitu? Ada nggak perbedaannya dari yang Sama. buah gitu? Sama ya Pak? Iya. Kalau untuk medium tuh apakah masih di cuma bagian di bawah atau ada di bagian bangker lainnya gitu Pak? Enggak. Iya kayaknya. Oh, memang cek yang di situ tadi. Iya. Nurbaya. Makam Siti Nurbaya di gua itu. Iya. Nanti kalau mau ke sana aja. Ya memang ke sana, adik kan penelitian. Oh. Ana mau gua nih sih Pak. Enggak ada nama gua, cuma makam Siti Nurbaya. Oh, makam Siti Nurbaya. Gua makam Siti Nurbaya. Iya. Makam sekalian di sini aja. Tersembunyi ya. Iya, betul. Jadi ditemukannya makam ini pada tahun berapa? Jadi makam ini ditemukan pada sekitar abad ke-18. Apa ada alasan tersendiri itu Kak, Pak kayak Kenapa di sini? Iya, kenapa di sini? Jadi menurut ceritanya Siti Nurbaya ini menikah dengan Datuk Meringgi untuk melunasi utang orang tuanya. Jadi setelah menikah dengan Datuk Meringgi, Siti Nurbaya ini sering juga menjumpai Samsul Bahri. Ketahuan sama Datuk Meringgi, pertama Siti Nurbaya diracun, setelah diracun bisa diobati. Yang kedua, suatu hari Siti Nurbaya berdua di puncak bukit ini sama Samsul Bahri. Ketahuan juga sama Datuk Meringgi, Siti Nurbaya dikejar lari terjun pinggir laut di samping gua ini, meninggal dan makamkan di sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang sekarang sedang melakukan penelitian di Gunung Padang. Nah, sekarang kami sedang ditemani oleh Bang It yang tadi juga udah menjelaskan ada 4 banker di bawah. Bisa dijelaskan lagi Bang? Yang di bawah tadi itu bankernya apa aja dan terus kapan ditemukannya? Dan fungsinya gitu. Jadi banker yang ada di objek wisata Gunung Padang ini ada 8 buah. 4 buah di atas, di bawah, dan 4 buah di atas. Untuk penemuannya sampai sekarang nggak tahu siapa yang menemukan, cuma masyarakat yang ada di Kelurahan Batang Arau ini baru ada sekitar tahun 50-an. Jadi pas masyarakat ini sudah bikin rumah, banker ini sudah ada. Ya. Jadi susah untuk menjelaskannya siapa yang menemukan pertama. Dan kapan dibuka adanya kayak pariwisata khusus di Gunung Padang ini? Jadi Gunung Padang ini dijadikan objek wisata pada tahun 1992. Itu sudah berapa tahun? Udah lama juga ya. Udah hampir 50-an itu kayaknya. 1992 33 tahun. Nah, karena kita baru berhenti di tangga 215, masih ada beberapa tangga lagi di atas, jadi
Tunggu kami di atas. 私あなたに会ったの夢の中に置いてきたけどねねえどうして私が好きなの一度しか会ったことがないのにね思いをけて二人でしてんだ忘れない愛を歌う言葉を二人に貸して近寄っててんだ忘れない愛を歌うようにね Jadi pembangunan di objek wisata Gunung Padang ini sudah 6 kali pembangunan. Pertama, membuat bundaran bulat di tengah ini yang berguna untuk kalau ada orang senam atau duduk-duduk santai. Yang kedua, tahun 1998 kita bikin tangga dari puncak ini sampai ke bawah. Oh, yang itu ya Pak, yang kata Bapak tadi itu, yang sebelumnya itu bekas dari penjajahan itu jalanan tembok tapi dibikin sama Itu masyarakat. tangga sama tempat duduk-duduk ada 4 buah. Oh, Yang ketiga 2011 kita bikin loket. Dulunya kita memungutnya duduk di rumah warga. Yang keempat 2014 kita bikin tagline Padang Kota Tercinta oh, dan merehab tangga yang sedikit di sini. Ya 2014, maaf ya lupa tadi yang 2014 yang pondok 2 ini, yang satu di atas dua, yang satunya di sini. 2017 yang tadi kan bikin tulisan Padang Kota Tercinta dan merehab tangga yang di bawahnya sedikit. 2022 kita kasih pagar warna-warni dan memberi upin dari mulai loket sampai batas terakhir bertemunya anak tangga. Jadi sudah 6 kali pembangunan. 6 kali. Kalau itu Pak, tambahan yang kayak makam Siti Nurbaya tuh, itu tuh sebelumnya kayak apakah pas ditemukan oleh warga tuh emang kayak sebuah makam biasa atau emang ada kayak Nah kayak gitu dari pertama ditemukan. ada kayak nisannya gitu? Itu Enggak. ada disentuh Memang kayak ulang. gitu. Nah, itu makanya nggak ada rencana untuk direnovasi. Kalau kita renovasi kita bikin bagus, nanti orang nggak percaya. Nanti masih orisinil Iya. memang dari apa pas pemakaman Siti Nurbaya memang untuk makam nisannya. Nah, jadi kan kata Bapak tuh ada 4 bunker lagi di atas. Nah, kata Bapak ada di situ satu, di situ, di Itu di belakang warung bapak. Di pas di 4 buah. nah ini apa kata Bapak itu Pak? Ini namanya bateri. Nah, Bateri ini gunanya untuk tempat peletakan senjata waktu zaman Jepang dulu. itu Pak ke dalam ini Pak atau gimana tuh Pak? Ya itu seandainya ada perang dia duduk di sini untuk meletakkan senjata, bisa jadi untuk mengintai. Jadi itu dia penelitian kita hari ini. Makasih banyak Bang It Ya. udah nemenin kami dari bawah sampai atas, dan makasih juga atas penjelasannya. Sekian dari kami, terima kasih teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum. にね回り出したあのこと僕の未来が止まりどっかでまたやり直せたら回り出したあのこと僕が被害者空でどっかをまた練り歩けた回り出したあの子